sudah klik video ini, kali ini kita akan ngobrolin gimana sih tanda-tanda bayi yang kekurangan ASI. Nah, langsung aja kita simak. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin tanda-tanda bayi kekurangan ASI. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video dari aku. Nah, langsung aja kita bahas apa saja sih tanda-tanda bayi kekurangan ASI. Yang pertama, paling mudah dilihat itu bisa kita lihat dari frekuensi bayi buang air kecil dan dari warna serta bau urinnya. Jadi normalnya bayi itu harusnya buang air kecil minimal 6 kali dalam 24 jam. Kalau kurang dari itu, kemungkinan bayi kekurangan cairan atau mulai mengalami tanda-tanda dehidrasi. Terlebih lagi kalau misalnya dalam 8 jam itu diapersnya itu masih kering. Perhatikan juga warna dan aroma urin. Biasanya kalau bayi kekurangan ASI, itu urinnya akan berwarna pekat dan baunya itu akan sangat menyengat. Waspada kalau bayi mulai jarang buang air kecil, urinnya berwarna pekat dan baunya menyengat. Yang kedua, bayi nampak gelisah dan rewel. Biasanya bayi yang kekurangan cairan itu dia akan menunjukkan tanda-tanda gelisah, rewel, kayak pengen minum terus. Tetapi harap dibedakan dengan tanda percepatan pertumbuhan atau growth spurt. Pada growth spurt biasanya bayi juga tampak gelisah, rewel, dan pengen netek terus, tetapi urinnya itu tidak akan pekat, berbau, dan lebih dari 6 kali dalam 24 jam. Nah, kalau misalnya setelah bayi menyusu itu dia nampak rewel dan gelisah, karena biasanya bayi kalau misalnya dia mendapat ASI yang cukup dalam posisi kenyang, setelah menyusui itu dia akan tenang, bahkan kadang tertidur pulas. Tapi kalau setelah menyusu dia tampak tetap gelisah dan rewel, coba cek lagi pelekatannya. Jangan-jangan pelekatannya kurang pas, jadi tadinya bayinya nyusu tapi nggak dapat ASI. Tanda yang selanjutnya, bayi tampak lemah dan lesu. Jadi bayi-bayi yang cukup ASI itu biasanya setelah kenyang dia akan tidur. Tidurnya itu pulas, tidak rewel dan gelisah, tapi saat dia dalam posisi bangun, dia itu tampak aktif dan berenergi. Sedangkan bayi yang kekurangan ASI itu biasanya dia cenderung ngantuan, lemah, lesu, nangisnya juga nggak bisa keras, jadi kayak merintih aja. Nah, kalau bayi kalian itu udah lemah, letih, lesu, nangisnya cuman merintih kayak nah, itu sebaiknya waspada. Perhatikan tanda dehidrasi yang lain, jangan-jangan bayinya kekurangan ASI. Tanda yang selanjutnya bisa dilihat dari grafik pertumbuhan bayi. Bayi yang kekurangan ASI biasanya berat badannya juga sulit naik, cenderung flat atau malah turun. Waspada kalau misalnya berat badannya flat atau turun, karena kalau misalnya bayi berat badannya itu tidak naik, lama-lama ada risiko dia mengalami gangguan tumbuh kembang bahkan hingga stunting. Ingat, kalau anaknya sudah stunting atau gagal tumbuh, itu sifatnya tidak bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai anaknya mengalami stunting. Pastikan setiap bulan mengalami kenaikan berat badan yang cukup. Tanda yang selanjutnya, biasanya pada bayi baru lahir itu bayinya akan nampak kuning. Jadi ASI itu bisa membantu untuk memecah kadar bilirubin di dalam tubuh bayi. Ketika bayinya kurang cairan, kurang minum ASI, maka otomatis bilirubinnya ini pun jadi tidak dipecah, tidak bisa dikeluarkan melalui tinja, sehingga akhirnya bilirubinnya tinggi di dalam tubuh dan akhirnya bayinya jadi kuning. Walaupun memang kuning itu tidak selalu disebabkan karena kurang ASI, bisa juga karena misalnya perbedaan golongan darah antara ibu dengan bayi. Tapi salah satu tanda bayi kekurangan ASI itu ya kuning itu tadi. Jadi kalau bayinya kuning ya sebaiknya segera bawa ke dokter supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat, dan jangan lupa tetap berikan ASI untuk membantu memecah kadar bilirubinnya. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda yang dialami bayi. Tanda-tanda yang dialami ibu biasanya kalau misalnya bayinya memang belum mendapat ASI dengan cukup, itu adalah yang pertama, payudara itu tidak nampak berbeda sebelum dan sesudah disusukan. Logikanya nih ya, kalau misalnya payudaranya penuh, disusukan, ASI-nya ditelan atau diminum oleh bayi, payudaranya jadi kempes dong. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan antara sebelum dan sesudah disusukan, nah itu berarti bayinya belum mendapatkan ASI, sehingga harus diusahakan untuk bayi melekat dan minum dengan benar supaya bayinya mendapatkan ASI. Dan biasanya bayi-bayi yang pelekatannya kurang benar sehingga tidak mendapat ASI yang maksimal, ini juga menyebabkan masalah pada
pada payudara ibu. Misalnya payudaranya jadi bengkak, ada sumbatan ASI, putingnya lecet. Nah, waspada tuh kalau misalnya ada masalah ketika menyusui, perhatikan bayinya. Apakah bayinya itu mengalami tanda-tanda kekurangan ASI seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, itu tadi tanda-tanda bayi kekurangan ASI. Ingat, pastikan untuk bayi mendapatkan ASI yang cukup supaya bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Adakah yang bayinya pernah mengalami tanda-tanda kekurangan ASI? Hati-hati, dehidrasi itu bisa berbahaya bahkan mengancam nyawa bagi bayi. Next time aku akan bahas soal dehidrasi ini. Buat kalian yang pengen tahu boleh tinggalkan di kolom komentar untuk aku bahas ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.